Halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih apa yang investor lakuin setelah mereka beli saham? Apa mereka cuma duduk diam aja? Nah, hari ini kita bakal ngintip buku panduan strategis mereka. Kita akan bongkar 4 gaya permainan atau engagement ESG yang nunjukin gimana sih investor itu sebenarnya secara aktif ikut ngebentuk masa depan perusahaan yang mereka pegang. Jadi, pertanyaannya, apakah investor itu cuma mitra diam aja? Cuma nonton dari pinggir lapangan? Atau mereka sebetulnya punya suara, punya power di perusahaan yang sahamnya mereka miliki? Banyak loh yang mikir investasi itu ya cuma soal taruh uang terus berharap yang terbaik. Padahal, kenyataannya, investor itu punya kekuatan yang gede banget untuk mendorong perubahan. Yuk, kita lihat gimana cara mereka pakainya. Oke, kita lurusin dulu ya definisinya. Jadi, investor engagement itu intinya adalah dialog aktif. Penting banget nih buat dicatat. Ini tuh bukan aktivisme yang heboh-heboh itu. Tujuannya adalah jadi semacam penata layan atau steward yang baik buat investasinya. Jadi ini semua soal gimana caranya mengelola risiko secara proaktif dan ngebuka nilai jangka panjang. Pendekatannya strategis banget. Ternyata ada beberapa jalur jelas yang biasa dipakai para investor buat nyampein aspirasi mereka. Caranya macam-macam loh. Bisa aja investor besar ngobrol langsung empat mata gitu sama manajemen. Tapi bisa juga lewat jalur lain, misalnya lewat tim internal mereka, atau lewat manajer investasi eksternal yang mereka sewa, atau bahkan pakai jasa penasehat khusus. Jadi prosesnya tuh fleksibel banget, disesuaikan sama sumber daya dan tujuan masing-masing investor. Nah, biar gampang bayanginnya, analoginya kayak gini. Kalau investasi biasa itu ibarat Anda beli tiket nonton pertandingan. Nah, dengan engagement, Anda itu nggak cuma jadi penonton. Anda itu bisa berbisik langsung ke telinga pelatihnya, kasih masukan strategis. Tujuannya jelas, biar tim alias perusahaan yang Anda dukung ini nggak cuma menang hari ini aja, tapi juga bisa bangun fondasi yang kuat buat menang terus di masa depan. Cara seorang investor nyusun portofolionya itu ternyata nentuin banget. Ada dua jalur utama yang beda banget. Di satu sisi, ada investor pasar yang portofolionya terdiversifikasi. Coba bayangin reksadana indeks deh. Mereka kan punya saham macam-macam. Jadi mereka pedulinya sama isu-isu raksasa yang bisa ngaruh ke seluruh pasar, kayak perubahan iklim atau peraturan baru di industri. Nah, di sisi lain, ada pemilih saham yang fokus. Mereka cuma punya beberapa perusahaan jagoan, jadi mereka peduli banget sama masalah-masalah spesifik yang bisa ganggu investasi mereka di satu perusahaan itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dua gambaran besar, top down versus bottom up. Nah, ini semua intinya soal dari mana kita mulai percakapannya. Apakah kita lihat dari helikopter view yang luas, atau kita langsung nyelam ke detail yang paling spesifik? Kita mulai dari top down dulu. Coba deh bayangin seorang perencana kota. Kalau ada macet, dia nggak akan cuma benerin satu lampu merah aja kan? Enggak, dia bakal lihat keseluruhan sistemnya, seluruh jaringan jalannya, mungkin bahkan sampai mengubah tata ruang satu distrik. Nah, itulah pendekatan top-down. Fokusnya itu ke masalah yang sistemik, masalah besar kayak perubahan iklim atau hak-hak tenaga kerja, yang dampaknya itu kena ke satu industri penuh. Lalu, siapa yang biasanya pakai cara ini? Kebanyakan adalah investor pasif, contohnya kayak pengelola reksadana indeks. Bayangin aja, mereka kan punya saham di ratusan, bahkan ribuan perusahaan. Mustahil dong buat merhatiin detail satu persatu. Makanya, jauh lebih efisien buat mereka untuk angkat satu isu besar, contohnya yaitu tadi resiko perubahan iklim. Terus isunya dibawa ke semua perusahaan di sektor yang sama. Sekali jalan, kena semua. Obrolannya biasanya mulai dari level bawah, sama tim hubungan investor, tapi kalau mentok, bisa naik terus sampai ke dewan direksi. Dan kutipan dari BlackRock ini contoh paling pas. Bayangin aja, sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mereka nggak mungkin kan nelpon ribuan perusahaan satu-satu. Jadi, mereka kirim surat ke semua CEO di portofolio mereka, ngasih ekspektasi yang jelas soal isu besar kayak transisi iklim. Nah, inilah strategi top-down dalam skala raksasa yang efisien banget. Nah, sekarang kita lihat lawannya, pendekatan bottom-up. Kalau tadi kita jadi perencana kota, sekarang kita ganti topi jadi insinyur struktur. Seorang insinyur nggak peduli sama tata kota. Fokus dia cuma satu, gimana caranya mastiin satu gedung pencakar langit yang diawasi ini punya fondasi yang super kokoh. Pendekatan ini biasanya jadi andalannya para investor aktif. Mereka yang milih-milih saham sendiri, para stock picker yang udah riset mendalam dan kenal banget sama perusahaan pilihannya. Dan cara mainnya beda, mereka mulai dialognya itu langsung dari paling atas, dari ketua dewan direksi. Kenapa? Karena logikanya simple. Kalau tata kelolanya benar, kalau kepemimpinannya kuat, masalah-masalah lain di bawahnya bakal lebih gampang diberesin. Oke, dua gaya udah kita bahas.
Sekarang kita beralih ke pasangan berikutnya. Kali ini sudut pandangnya beda. Pertanyaannya adalah, apakah kita fokus ke satu isu yang dampaknya kena ke banyak perusahaan, atau kita fokus ke satu perusahaan yang punya banyak isu? Mari kita mulai dengan yang berbasis isu. Ini tuh kerjanya kayak detektif. Dia nemuin satu petunjuk, satu benang merah, katakanlah isu kerja paksa di rantai pasok. Nah, petunjuk ini dia pakai buat nyelidikin banyak kasus, alias banyak perusahaan yang mungkin terkait, bahkan walaupun perusahaannya ada di industri yang beda-beda. Contoh sempurnanya ya Climate Action 100+. Ini adalah koalisi investor global yang fokusnya cuma satu, ngedorong perusahaan-perusahaan penghasil emisi terbesar di dunia buat bertindak. Coba lihat deh di bagian ini, mereka nyasar ke berbagai sektor, dari energi sampai barang konsumsi, semuanya di bawah satu payung isu iklim. Tapi penting banget buat diingat ya, pendekatan berbasis isu ini seringnya bukan lari sprint, tapi maraton. Kasus perbudakan modern di Brasil ini buktinya, butuh bertahun-tahun dialog, ngajuin resolusi pemegang saham, dan tekanan bareng-bareng dari para investor cuma buat mulai lihat perubahan. Ini bukti nyata kalau engagement itu permainan jangka panjang yang butuh kesabaran. Sekarang kita lihat lawannya, yaitu pendekatan yang fokus pada perusahaan. Kalau yang tadi kayak detektif, yang ini lebih kayak performance coach atau pelatih pribadi. Fokusnya cuma ke satu atlet bintang, alias satu perusahaan spesifik. Tujuannya apa? Ya buat poles dan perbaiki semua aspek permainannya. Pendekatan ini biasanya dipakai sama investor aktif, para stock picker. Kenapa? Soalnya ini erat banget kaitannya sama kinerja keuangan. Ketika mereka lihat ada satu perusahaan di portofolio mereka yang performanya jelek atau ada red flag ESG, mereka bakal langsung turun tangan. Tujuannya jelas banget, benerin perusahaan biar kinerja keuangannya makin oke, dan akhirnya bisa menghasilkan keuntungan di atas rata-rata pasar atau yang biasa disebut alfa. Dan seringkali pemicunya itu adalah sebuah peristiwa yang bisa bikin resiko reputasi. Misalnya, ada laporan media tentang praktik kerja yang buruk di salah satu pabrik pemasoknya. Wah, itu bisa jadi alarm buat investor. Nah, engagement yang terfokus kayak gini, tujuannya ya buat mengurangi risiko itu. Dan ujung-ujungnya ya buat ngelindungi nilai investasi mereka. Kasus Thai Union ini nunjukin kalau pendekatannya bisa kolaboratif loh. Setelah kena tuduhan serius, investornya nggak langsung jual saham. Mereka malah kerja bareng sama perusahaannya buat ngebangun ulang rantai pasoknya. Ini namanya keterlibatan konstruktif buat benerin masalah dari dalam. Sama juga kayak kasusnya Apple. Waktu ada masalah di rantai pasok mereka, investor yang fokus sama perusahaan ini langsung turun tangan. Tujuan mereka? Ya buat ngelindungin investasi mereka dengan mastiin Apple ngeberesin resiko reputasi dan operasional yang bisa bikin nilai sahamnya anjlok. Oke, kita udah bahas 4 gaya yang berbeda. Sekarang kita sampai di bagian paling penting, momen di mana semua kepingan puzzle ini kita satuin. Yuk kita rangkai semuanya jadi satu buku panduan strategis yang gampang dimengerti. Top down itu ngelihatnya dari sektor ke perusahaan. Berbasis isu, ngelihat satu masalah di banyak perusahaan. Bottom up, ngelihat dari dewan direksi ke perusahaan. Dan yang terakhir, berfokus perusahaan, ngelihat banyak masalah di satu perusahaan. Masing-masing punya logika inti yang beda banget. Terus, gimana kalau perusahaannya bandel, nggak mau dengerin? Nah, engagement itu bukan cuma sekali ketemu. Ini adalah sebuah proses yang bisa naik level kalau dialog awalnya gagal. Prosesnya biasanya dimulai dari obrolan baik-baik di belakang layar. Kalau itu nggak mempan, para investor bakal kerja bareng buat memperkuat suara mereka. Dan sebagai jurus pamungkas, mereka bakal bawa masalah ini ke publik. Bisa lewat media atau secara resmi nantang manajemen di rapat umum pemegang saham. Kita udah bahas 4 gaya yang beda-beda, tapi ini nih poin yang paling penting. Nggak ada satupun gaya yang paling hebat atau paling benar buat semua situasi. Jadi, sukses itu bukan soal milih gaya yang terbaik, tapi yang paling selaras. Coba pikirin deh, kalau Anda investor reksadana indeks, yang portofolionya nyebar, tujuan Anda kan ngurangi resiko sistemik. Jadi pendekatan top-down lebih masuk akal. Sebaliknya, kalau Anda pemilih saham yang fokus, tujuannya kan ngejar alfa dari satu perusahaan. Ya pendekatan bottom-up atau berfokus perusahaan yang lebih pas. Keselarasan itu kuncinya. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari pembahasan ini dia. Investasi pasif itu bukan berarti kepemilikan yang pasif. Itu cuma mitos. Setiap investor, entah itu yang pasif lewat reksadana indeks atau yang aktif milih saham sendiri, semuanya punya peran dan tanggung jawab sebagai penjaga modal. Semua punya suara.
Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah dunia yang makin kompleks ini, bagaimana seharusnya investor-investor hari ini menggunakan suara mereka untuk ikut membentuk perusahaan-perusahaan di masa depan? Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi akan menentukan wajah dunia bisnis beberapa dekade dari sekarang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Jangan kemana-mana, karena kami akan kembali lagi dengan analisis menarik lainnya. Kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin punya pemikiran lain tentang topik ini, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Kami senang banget loh kalau bisa diskusi lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.